Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus Universitas Selatan Samasiro pada Fakultas Teknologi Informasi dan pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sekilas saja yang pernah kita bahas pada pertemuan pertama mengenai pemrograman berorientasi objek ini atau PBO yang sering kita dengar mungkin, atau OP istilah dulunya, Object Oriented Programming, yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan OOP, yaitu pemrograman yang menggunakan objek sebagai dasar untuk merancang dan membangun perangkat lunak atau software atau aplikasi tepatnya. Dan salah satu prinsip utama dalam PBO ini atau OOP adalah enkapsulasi atau agar mudah dipahami, enkapsulasi itu ialah membungkus atau menyatukan data dan metode dalam satu wadah atau dalam satu unit gitu. Kemudian sebelum mengawali mata kuliah ini ada ayat suci Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, kau berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk pembelajaran mata kuliah ini mudah-mudahan diberikan barokah, manfaat, serta ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian ini ada visi Unilam, yaitu menjadi Universitas Selatan Samasiro yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, berlandaskan akhlakul karimah. Kemudian visi dari Fakultas Teknologi Informasi, menjadi Fakultas Teknologi Informasi yang unggul dan inovatif dalam teknopreneur, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, serta bereputasi nasional pada tahun 2033. Kemudian visi dari program studi sistem informasi, menjadi program studi sistem informasi yang unggul dalam teknopreneur berbasis aplikasi, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, dan bereputasi nasional pada tahun 2023. Kemudian visi program studi informatika, menjadi program studi informatika yang unggul dalam teknopreneur berbasis jaringan, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, dan bereputasi nasional pada tahun 2033. Dan itu tadi visi dan misi dari kampus dan program studi sistem informasi dan informatika, program studi informatika. Sebelum mengawali pembelajaran pemrograman berorientasi objek ini, perkenalkan sebelumnya saya Mohem Salubi. Saya beralamat di Rangkas Bitung. Itu perkenalan awal dari saya.
Pada mata kuliah kali ini, pemrograman berorientasi objek, kita akan membahas tentang konsep pemrograman Visual Basic. Kenapa saya pilih Visual Basic? Karena sangat mudah digunakan aplikasi Visual Basic ini, atau untuk pemula khususnya di semester 3 ini yang mungkin masih meraba-raba untuk bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Mungkin ini salah satu aplikasi yang menurut saya mudah sekali untuk digunakan, atau mungkin user friendly istilah kerennya. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, pertemuan kedua ini, yaitu perkembangan bahasa pemrograman, pengenalan dan perkembangan Visual Basic itu sendiri, objek-objek dari Visual Basic, dan contoh aplikasi dari Visual Basic itu sendiri. Dan mungkin nanti pada di akhir pertemuan ini sedikit latihan dasar saja yang akan kita buat bersama-sama nanti, sedikit aplikasi dasar agar tidak kaget dengan bahasa pemrograman teman-teman. Itu pokok bahasan yang akan kita pelajari. Ada 4 poin di situ ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman sendiri dari generasi ke generasi terus mengalami perkembangan yang berawal dari tahun 1940 tentunya. Pada generasi pertama, mungkin pertama kali bahasa pemrograman itu ada, yaitu pada generasi pertama kurang lebih ya di tahun 40-an, yaitu yang sering kita dengar bahasa mesin atau mesin kode dulunya. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1950 pada generasi kedua, assembly language atau bahasa rakitan. Kemudian terus seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, berkembang lagi bahasa pemrograman pada generasi 3, generasi 4, dan sampai dengan generasi kelima pada tahun 80-an mungkin hingga sekarang, yang kita kenal adalah sistem pakar. Itu perkembangan dari perkembangan bahasa pemrograman. Kemudian perkembangan dari aplikasi ya, Visual Basic itu sendiri. Visual Basic pada versi pertama atau versi 1.0 diperkenalkan pada tahun 1991. Pendekatan untuk menghubungkan bahasa pemrograman dengan interface GUI atau yang sering kita kenal atau kita dengar yaitu GUI, Graphical User Interface. GUI apa sih? GUI itu sebuah antarmuka pengguna grafis yang menggunakan elemen-elemen visual seperti window, icon, menu, pointer untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer atau perangkat lunak itu sendiri. Visual Basic pun tidak akan dapat berjalan kalau tidak ada penggeraknya, yaitu kita, atau mungkin pada pengenalan komputer yang bisa kita bilang brainware, software, hardware, dan brainware itu saling berhubungan. Visual Basic ini sendiri meskipun diciptakan versi pertama, kedua, sampai dengan versi terakhirnya, jika tidak ada yang menggunakan ya tidak mungkin berguna apa-apa. Jadi interface GUI itu ialah sebuah antarmuka pengguna grafis yang menggunakan elemen visual
ada di dalamnya ikon-ikon menu, pointer dan lain-lain itu yang nantinya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer atau perangkat lunak. Nah, di sini aplikasi Visual Basic ini sendiri. Kemudian pada generasi kedua atau versi keduanya dirilis pada tahun 1992 dengan memudahkan pada lingkungan pemrograman dan peningkatan kecepatan. Kemudian berkembang lagi, diperbarui lagi Visual Basic versi ke-3.0 yang dirilis tahun 1993 dengan versi standar dan profesional dan telah mendukung koneksi database. Nah, database sendiri ini ialah suatu wadah atau tempat untuk menyimpan data-data yang telah kita kelola. Dan di sini adalah pada versi ketiga ini telah mendukung koneksi dengan database Access atau mungkin yang dulu kita kenal Microsoft Access yang biasa menggunakan Microsoft Office. Itu ada yang kita biasa pakai Office, Word, Excel, PowerPoint, itu ada Microsoft Access, yaitu salah satu fungsinya untuk dijadikan database. Itu pada versi ketiga ini sudah mendukung koneksi database. Kemudian di versi keempat atau 4.0 ini dirilis pada tahun 1995, tentu saja dengan perkembangannya lagi selang 2 tahun kurang lebih kemungkinan, dan yang pertama kali mendukung program 32 bit. 32 bit ini yaitu pada jika kita belajar tentang hardware dan software, itu pasti kita mengenal istilah 32 bit atau 64 bit, bahkan ada yang sampai dengan sekarang, yaitu artinya bit sendiri itu ialah satuan data dasar dalam komputer. Mungkin kalau definisinya adalah arsitektur sistem operasional yang dirancang untuk memproses data dalam jumlah 320 bit pada salah satu waktu. 32 bit itu takaran bit atau satuan waktu itu ada bit, ada byte, ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, dan seiring berkembangnya zaman ini ada sekarang sampai dengan 1000 gigabyte atau 1 terabyte. Itu ialah takaran sistem operasi. Di Visual Basic versi 4 ini dirilis pada tahun 1995 yang pertama kali mendukung program 32 bit Windows. Yaitu 32 bit itu jadi tergolong aplikasi yang ringan, yang tidak terlalu berat pada komputer atau pada perangkat yang nanti akan diterapkan aplikasi Visual Basic ini sendiri. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1997 Visual Basic versi 5.0. Microsoft merilis secara eksklusif versi 32 bit pada Windows dengan kemampuan user control-nya.
mohon maaf, untuk di versi keempat itu juga sudah dikenalkan dengan kemampuan kelas dalam Visual Basic. Nah, kemampuan kelas ini sendiri berfungsi untuk mengartikan atau mendefinisikan struktur dan perilaku objek gitu. Sedangkan kelas sendiri ada anggota-anggotanya pastinya. Nah, di dalam Visual Basic ini kelas itu mempunyai anggota seperti variabel, properti, prosedur atau metode, kemudian peristiwa, event, apalagi dan lain sebagainya. Itu sudah diperkenalkan pada Visual Basic versi 4 ini, versi 4.0 ini. Gitu, didukung 32 bit pada Windows dan diperkenalkan kelas. Jadi pengelompokan di dalam pemrograman Visual Basic. Kemudian dikembangkan lagi di versi 5.0 yang dirilis pada tahun 1997. Microsoft merilis secara eksklusif versi 32 bit pada Windows dengan kemampuan user control. Kemudian Visual Basic dikembangkan lagi yang dirilis pada versi 6 yang dirilis pada pertengahan 1998 dengan kemampuan dapat membuat aplikasi berbasis web. Seperti apa sih aplikasi berbasis web itu sendiri? Aplikasi berbasis web itu adalah software atau perangkat lunak yang disimpan di dalam satu server, bisa jarak jauh, tidak hanya dalam satu lokasi, bisa jarak jauh, dan dapat diakses oleh pengguna melalui web atau browser yang sering kita gunakan biasanya Chrome atau Firefox, Edge, kemudian kalau apalagi beberapa browser banyak sekali ya, apalagi sekarang dengan perkembangan lewat handphone juga banyak browser atau pencarian web untuk pencarian data itu banyak sekali sekarang jenisnya. Mungkin yang sering sekali kita gunakan Chrome, Firefox, atau mungkin kalau zaman dulu masih ada Internet Explorer dan lain-lain. Aplikasi berbasis web ini tidak perlu diinstal atau diterapkan pada komputer, tidak perlu di download kemudian diinstalkan, itu tidak perlu. Aplikasi berbasis web ini cukup diakses melalui alamat URL atau apa yang biasa kita sebut www sekian http gitu. Alamat URL dengan koneksi internet tentunya. Jika berbasis web pasti harus terkoneksi atau nyambung ke internet. Kemudian dapat mengakses fungsional kompleks, berbagai data dengan mudah, dan selalu mendapat versi terbaru tanpa perlu melakukan pembaruan manual. Oke, kemudian definisi Visual Basic sendiri ialah beginners all purpose symbolic instruction code. Artinya merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu aplikasi dalam lingkungan sistem operasi Microsoft Windows. Istilah visual mengacu pada metode pembuatan tampilan program atau interface atau objek pemrograman yang bisa dilakukan secara terlihat oleh programmer. Jadi Visual Basic itu menggunakan metode yang tadi GUI itu atau Graphical
user interface dalam program aplikasi atau project Visual Basic. Atau definisi formalnya mungkin Visual Basic adalah salah satu development tools atau pengembangan peralatan untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam mengembangkan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan Visual GUI atau Graphical User Interface. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pemakaian pemrograman Visual Basic: dipakai dalam membuat aplikasi berbasis Windows, kemudian dipakai dalam membuat objek-objek pembantu program seperti fasilitas, help, control, ActiveX, aplikasi internet dan sebagainya. Digunakan untuk menguji program atau debugging atau error yang biasa kita sebut mungkin ya, dan menghasilkan program akhir exe yang bersifat executable atau bisa diinstalkan. Kemudian inilah tampilan awal menu project Visual Basic. Terdapat ada standar exe, ActiveX, DLL dan lain sebagainya. Sebagai satu tampilan awal jika menggunakan Visual Basic, yang biasa kita gunakan adalah pertama standar exe tergantung dari apa yang akan kita buat nantinya. Ini sendiri tampilan dari project atau standar exe yang telah kita tadi awal itu buka. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada menu bar, toolbar, project explorer, window properties, from layout, from window, toolbox dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, hanya sekedar pengenalan tampilan awal saja. Ada form di situ yang nantinya sebagai papan kerja kita nanti yang akan kita gunakan dalam membangun sebuah aplikasi. Kemudian ada beberapa manfaat di sana dari yang tadi kita pelajari dari menu bar tadi. Itu ada beberapa pengertiannya ya, seperti menu itu merupakan daftar perintah yang dikelompokkan dalam kriteria tertentu berfungsi untuk melaksanakan sebuah perintah. Visual Basic 6 sendiri terdapat 13 menu utama, yaitu file, edit, project, view, format, debug, run, query, diagram, tool, add-ins, window, dan help. Kemudian ada toolbar. Toolbar sendiri ialah merupakan kumpulan tombol yang dapat melakukan sebuah perintah dengan cepat. Fungsi toolbar hampir sama dengan fungsi menu, hanya toolbar berbentuk tombol-tombol yang susunannya tidak secara bertingkat. Contoh toolbar tersebut antara lain adalah add form, menu, editor, save, cut, copy, dan lain-lain. Atau mungkin pintasan dari menu itu sendiri. Kemudian ada form. Nah, form ini merupakan tempat menempatkan objek yang digunakan untuk melaksanakan perintah yang diberikan. Pada bagian kanan atas form terdiri dari tombol maximize, minimize, dan close yang digunakan untuk mengatur tampilan jendela form itu sendiri. Nah, seperti inilah kurang lebih tampilan dari form itu sendiri. Ini adalah papan main atau tempat nanti yang akan kita gunakan untuk kita jalankan beberapa perintah itu kita terapkan pada form ini, atau mungkin bisa kita bilang lembar kerja kita tuh nanti di sini untuk menerapkan segala proses penerapan pada toolbox-nya itu sendiri. Nanti ada label, ada teks, ada command button, dan lain sebagainya. Itu di form ini. Jadi untuk project atau pekerjaan kita nantinya di sini.
kita, papan main kita itu ada di form ini. Nah, kemudian ada window kode. Window kode ini adalah jendela tempat penulisan kode program. Sebuah kode perintah ditulis pada jendela ini. Pada bagian window kode terdapat fasilitas coding editing yang cukup lengkap. Nah, disinilah kita nanti akan menerapkan coding atau mungkin bahasa-bahasa pemrogramannya di sini yang mungkin bisa, yang pada pertemuan pertama kita bisa bedakan antara bahasa matematika dan bahasa kode atau bahasa pemrograman itu ada beberapa yang berbeda. Contohnya misalkan seperti kali, untuk penjumlahan itu dikali itu biasanya kalau dalam matematika sering kita simbolkan dengan huruf X. Kalau di bahasa pemrograman itu kita sih biasanya menggunakan simbol tanda bintang untuk perkalian dan lain sebagainya. Nanti banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Nah, ini sendiri ada toolbox yang seperti tadi, ada pointer, ada label, ada frame, checkbox, combo box, horizontal, kemudian timer dan lain sebagainya. Sedangkan toolbox ini adalah kumpulan objek yang digunakan untuk kontrol pada sebuah program. Toolbox atas beberapa tool yang kemudian ditempatkan pada sebuah form. Toolbox terdiri dari pointer, label, image, text, frame, dan lainnya. Nah, disinilah nanti yang akan kita gunakan untuk objek-objek kita yang akan kita terapkan pada form nanti. Itu salah satu mungkin contohnya pada yang sering kita gunakan ialah label, text box, command button, dan ya hampir semuanya dengan aplikasi yang akan kita bangun nanti kita membutuhkan dari toolbox ini, dari fasilitas toolbox yang sudah disediakan ini, atau mungkin ada add-in tadi untuk menambahkan jika memang tidak ada fasilitas dari toolbox ini belum tersedia, nanti bisa sesuai dengan kebutuhan dan dengan kemampuan si software atau perangkat lunak Visual Basic ini sendiri. Itu. Baik. Kemudian di sini ada Project Explorer, digunakan untuk melihat bagian-bagian project pembuatan aplikasi. Bagian-bagian tersebut merupakan project, form, environment, dan data report. Nah, di sini nanti untuk form mana yang sedang aktif kita gunakan itu ada di form project ini, biasanya ada di sudut kanan sedikit ke bawah, biasanya terstempel semua di situ. Nah, ini ada properties. Window properties ini ialah menampilkan semua properti dari objek yang akan digunakan. Properties ini sendiri ialah identitas dari objek-objek yang akan kita gunakan nanti. Seperti misalkan contoh command button. Command button itu mempunyai name, caption, dan lain-lain yang nanti bisa kita gunakan atau yang nantinya jadi identitas pada saat pengkodean atau pengkodingan perintah yang akan kita jalankan nanti. Jadi identitasnya itu identitas dari objek yang akan kita gunakan nanti itu di sini pengaturannya pada properties ini. Kemudian, nah ini bagian dari toolbar tadi ya, atau ringkasannya untuk running aplikasi. Running aplikasi ini fungsinya untuk menjalankan program, klik menu run start atau menekan tombol F5 untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Program dapat dihentikan dengan menutup form atau meng-close-nya yang ada pada pojok kanan atas form, atau dengan mengklik tombol stop pada toolbar. Nah, inilah contoh dari tombol yang ada pada toolbar itu yang bertanda apa ini namanya
segitiga miring mungkin. Segitiga miring itu artinya run itu untuk menjalankan program, kemudian break atau dengan tanda ini break itu untuk menghentikan sementara, tidak berhenti selesai tapi hanya break saja, berhenti sementara, bisa nanti diteruskan kembali. Kemudian stop ini adalah untuk menghentikan program itu berjalan. Nah, dan inilah salah satu contoh mungkin untuk aplikasi yang bisa dibangun. Yaitu ini saya coba ambil contoh adalah nilai mahasiswa. Nah, ini kita butuh beberapa pertemuan untuk bisa membangun aplikasi seperti ini ya. Gitu nanti pada pertemuan keempat atau kelima mungkin kita sudah sampai ke sini. Ini salah satu tampilan aplikasi yang sudah dijalankan pada Microsoft Visual Basic. Ini contoh dari aplikasi untuk pencarian, dan di sini ialah pencarian nilai data mahasiswa ya. Kita mulai dari NIM, nama, jenis kelamin dan lain-lain, mata kuliah. Kemudian terdapat tombol-tombol di sini. Nah, ini yang biasanya kita gunakan tombol ini untuk memproses, meriset atau keluar dari aplikasi ini sendiri, yang nantinya perintah untuk memproses atau meriset atau keluar ini sendiri itu menggunakan perintah-perintah menggunakan bahasa pemrograman. Nah, setelah penjelasan dari awal, kemudian kita coba bangun aplikasi sederhana saja yang digunakan untuk latihan dengan kurang lebih contoh seperti form yang di sini, dengan ketentuan mulai dari kontrol atau objeknya itu nanti ini contohnya ada di beberapa toolbox tadi, dan kemudian propertinya ini contohnya dibangun. Kita menggunakan atau membangun dasar saja dulu, sederhana, aplikasi kalkulator sederhana saja untuk memahami atau menerapkan bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Visual Basic ini sendiri. Nah, kita coba latihan membangun aplikasi kalkulator sederhana itu ya, dengan contoh seperti ini. Silahkan teman-teman buat aplikasi sederhana menggunakan Visual Basic titik 6 ini sebagai formnya, kemudian ini kontrol propertinya, dan ini ialah project from kode yang tadi itu sudah kita lihat tampilannya. Nah, ini salah satu bukan salah satu bagian dasar bahasa pemrograman gitu. Ini nanti silahkan teman-teman coba untuk latihan saja, paling tidak bisa mengenalkan bahasa pemrograman yang digunakan di dalam pemrograman Visual Basic atau aplikasi Visual Basic itu sendiri. Silakan mencoba untuk berlatih pembuatan program sederhana ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Selamat mencoba. Terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.